Air mata kesedihan mengalir membasahi pipi Aurel Hermansyah yang baru saja kehilangan calon buah hati pertamanya dengan Atta Halilintar. Lantas benarkah sejak awal kehamilan Atta telah merasakan firasat bahwa akan kehilangan calon buah hatinya? Dan seperti apa pula kondisi terkini Aurel pasca alami keguguran dari sang tante Lisa Natalia? Di tengah kabar duka yang terjadi saat ini, Atta Halilintar kembali dibuat geram oleh komentar miring sejumlah netizen. Lantas, seperti apa luapan kekesalan Atta akan hal tersebut? Keguguran yang dialami Aurel tak pelak merundung kesedihan bagi keluarga The Hermansyah yang saat ini berada di Dubai, tak terkecuali bagi si kecil Arsy. Seperti apa tangis histeris Arsy yang bahkan sampai meminta pulang untuk menemani Kak Lolinya yang tengah berduka. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar keguguran yang dialami oleh Aurel Hermansyah masih merundung duka bagi ia dan sang suami Atta Halilintar. Raut kesedihan masih terpancar jelas di wajah Atta atas kehilangan calon buah hati pertamanya ini. Secara belak-belakan, Atta pun turut mengungkap bahwa memang sejak awal masa kehamilan sudah merasakan sejumlah tanda-tanda yang kurang baik. Namun bersama sang istri, Atta berusaha untuk tetap optimis dan tidak mau berprasangka buruk akan kondisi janin mereka. Lantas, apakah akhirnya yang membuat Atta dan Aurel tetap kuat dan kembali melangkah menyongsong hari-hari yang masih jauh terbentang di depan? Anak kami kembali ke Yang Maha Kuasa, udah nunggu ayah ibunya di surga. Semoga jadi penolong ibu ayahnya lah di akhirat. Sebenarnya tanda-tandanya kan kita udah banyak lah ngelihat tanda-tanda, tapi kan kita nggak mau berprasangka buruk dulu gitu loh. Ini bakal kayak gini, bakal gini. Tanda-tandanya tuh udah banyak mengarah-mengarah ke dia harus berpulang gitu. Tapi aku tetap optimis. Jadi sampai kita ngelihat ke dokter sampai 100% nih, hasilnya negatif atau gimana baru kita mau ngomong gitu. Jadi kemarin lah kita baru mau ngomong. Air mata bahagia yang dulu terurai di wajah Aurel dan Atta saat pertama kali mengumumkan kabar kehamilan calon buah hati pertama kini berubah mengalirkan pancaran duka. Kita mau ini dulu mencerahkan pikiran dulu. Tadi juga mestinya ada beberapa pekerjaan, tapi kita nggak bisa kerja dulu, masih pilu ya hatinya karena memang udah sampai istilahnya kan memang ini yang diharapkan sama kami gitu. Sampai apalagi aku udah sempat ngasih nama anaknya Muhammad Akbar kayak gitu-gitu karena lahirnya tadinya jadinya itu kabarnya di bulan Ramadan dekat Lebaran. Tapi ya begitu ya. Kabar terakhirnya yang penting nih sekarang kita mau cerahin pikiran biar nggak stres juga, kepikiran mulu kan. Kalau ngobrol berdua kan masih suka nangis ya udah nih kita mau happy aja dulu. Jadi ikhlaskan habis itu, tapi itu normal untuk
untuk istriku, untuk apalagi aku bapaknya juga kepikiran terus tuh normal, tapi sekarang nih coba untuk ikhlas. Masih dalam suasana kaget kan ya, suasana sedih. Jadi mungkin pas ada komen itu kita langsung, ya aku sih langsung ngucapin keadaan sama Ata mungkin down, lagi sedih, dan kita nggak lah nanya-nanya hal-hal yang lah gitu. Ini pertanyaan banyak ya, semua orang pasti nanya kenapa gitu, kita nggak enak lah dulu sampai keadaan atau keadaan sekarang ya dalam tahap pemulihan sih seperti ya, karena kalau orang keguguran pasti harus stres juga, harus istirahat. Makanya tadi aku bilang aku nggak berani ganggu dulu karena memang saat ini kayak mungkin dalam lagi pemulihan gitu. Jadi kalau ditanya update-nya gimana, ya pasti masih di rumah ya, masih pemulihan, masih nenangin diri lah. Komunikasi terakhir mengenai ini aja sih, aku japri dia, kadang rambutnya kan rontok gitu, dia rontok, aku kasih tip serum yang aku pakai gitu. Mungkin rontoknya mungkin dari hilang mungkin sekejap itu rambutnya, itu juga ada faktor juga. Banyak lah hal-hal yang berhubungan sama kalau rontok rambut itu. Aku bilang ke dia, iya beli penting sehat ya. Di tengah kabar duka atas kehilangan calon buah hati pertama mereka, benarkah Atta Halilintar dibuat geram dengan komentar miring sejumlah netizen? Seperti apa pula cara Krisdayanti menguatkan putrinya yang baru saja mengalami musibah itu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Masih dirundung duka atas kehilangan buah cintanya dengan sang istri, Atta Halilintar justru dibuat geram oleh pandangan miring sebagian warganet. Pasalnya, terdapat dari mereka yang mengait-ngaitkan keguguran Aurel dengan penyakit AIN. Ada pula dari mereka yang mencibir bahwa euforia Atta dan Aurel akan kehamilan pertama ini sangat berlebihan. Menanggapi hal tersebut, Atta menegaskan bahwa setiap orang bebas berkomentar, namun jangan sampai kehilangan hati nuraninya sebagai manusia. Seperti apa pula penjelasan alim ulama terkait penyakit AIN? Yang orang bilang hidup public figure ya harus siap di komentar, di koreksi, di ini. Iya, tapi memang kan memang boleh semua orang berkomentar, semua orang ngobrol, semua orang ngomong apa aja boleh. Tapi jangan sampai lost empathy juga gitu. Jadi empathy itu kan kita human gitu. Even orang yang jahat sama kita, kalau dia kenapa-kenapa kita juga kasihan. Apalagi kita nggak pernah mau jahat sama orang gitu loh. Kenapa kamu masih sotoy di hidup orang gitu? Kenapa kamu masih ganggu hidup orang? Mungkin saya laki-laki lebih kuat, tapi kalau perempuan emang bisa sekuat laki-laki gitu kan. Jadi nggak kayak gitu juga gitu. Karena dulu kan yang memaksa kita mengumumkan, ngasih tahu kabar segala macam dari netizen juga, semuanya udah terjadi. Ya jangan masih ngomongin juga gitu, jangan masih mengkait-kaitkan karena ini, karena itu, karena ini, katanya di inilah, di itu, aduh, udahlah gitu. Jadi give some space gitu, give memanusiakan manusia lah. Penyakit AIN itu adalah penyakit mata, karena ain itu ada artinya mata itu ya.
Jadi sebenarnya unsur penyakit ain ini bisa terjadi karena bersatunya antara mata dengan hati. Jadi bisa dikatakan ini adalah penyakit hati. Penyakit ain ini bisa menjadikan orang itu stres. Makanya ini yang harus diperbaiki bagi orang-orang yang punya penyakit ain, karena ada kecemburuan yang tidak baik terhadap orang yang dilihat tentang kebaikannya. Karena penyakit ain ini bisa merusak dirinya sendiri, ya, bisa memicu dia stres, bisa memicu dia sakit, bisa memicu dia lemah, bisa memicu dirinya itu tidak berdaya sehingga merugikan dirinya, menjadikan orang yang dalam kesengsaraan atau dalam kerugian. Kalau untuk di dunia medisnya ya sangat merugikan untuk diri sendiri, karena pada intinya kesehatan seseorang itu bukan karena dia banyak uang mau berobat atau setiap hari minum obat, bukan. Kesuksesan seseorang itu adalah karena hatinya bersih. Tak hanya Atta Halilintar, duka kesedihan tentunya juga dirasakan oleh ibu kandung Aurel, Krisdayanti. Bagaimana tidak, ia pun tentunya begitu menantikan atas kehadiran cucu pertamanya. Seperti diketahui, pasca mengunjungi rumah Krisdayanti, tidak lama kemudian Aurel memang mengalami kontraksi hebat di bagian perutnya. Hingga akhirnya Aurel mengalami pendarahan hebat yang mengharuskannya istirahat total. Senin kemarin, Aurel ditemani Atta dan Krisdayanti memeriksakan kondisi kandungannya ke dokter. Masih berusaha untuk berikhtiar meski dengan tipisnya harapan, mereka pun akhirnya harus menerima kenyataan saat dokter menjelaskan bahwa memang sudah tidak ada janin lagi di rahim Aurel saat itu. Ikhlas ya, kadang namanya anak-anak yang ikhlas, tapi mungkin Aurelnya lihat suaminya sedih jadi ikutan nangis atau apa, itu wajar, biasa, apalagi satu yang diharap-harapkan. Dan kemarin saya dengar anaknya juga cerita, Aurel cerita dia udah balik lagi bersih-bersih rumah, udah kembali lagi normal aktivitas. Jadi saya pikir ya kembali back to rutinitas, terus ingin jalan-jalan, pengen makan, ayo ya udah happy aja. Aku pesennya lebih tenang, lebih relax, lebih sampai kan mereka udah di rumahnya juga semuanya udah kecukupan gitu, ada banyak asisten, ibaratnya kan gitu apa mereka mau. Dan karena mereka sama-sama dari pekerja keras ya, sama-sama pekerja keras, jadi mungkin apa-apa pingin perfect gitu kan, pingin optimal, makanya kadang-kadang susah juga percaya sama orang lain, jadi mereka juga maunya turun langsung. Jadi ya manfaatkan istirahat sebaik mungkin. Istriku perempuan yang sangat-sangat kuat, tapi namanya manusia, sekuat-kuatnya manusia pasti ada hari kita nggak berhenti berair terus berair terus, kita nangis terus, tuh ada. Jadi after 3 hari mungkin tuh agak normal. Kan bisa kita mungkin ke ruang tengah senyum tawa, pas masuk kamar lagi mau tidur berdua kepikiran entah aku yang nangis, entah dia nangis, lihat-lihatan nangis berdua-duanya gitu. Keguguran yang dialami Aurel Hermansyah juga merundung duka di hati adiknya Arsy Hermansyah. Lantas benarkah Arsy bahkan sampai menangis meminta pulang ke Indonesia untuk menemani Kak Loli? Seperti apa pula cara Ashanti menguatkan Aurel berdasarkan pengalamannya yang juga pernah mengalami keguguran? Pemirsa, tetap di Intens Investigasi. Dan pastikan untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, mulai dari Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, and subscribe. Kesedihan yang dirasakan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar atas kepergian calon buah hati pertama mereka
tak pelak merundung duka bagi keluarga De Hermansyah yang kini berada di Dubai. Seperti halnya sang adik Arsy Hermansyah. Saat mengetahui bahwa Kak Loli tengah mengandung calon baby, Arsy pun begitu bersemangat lantaran akan segera menjadi auntie. Selamat ya Kak Loli udah bayi. Arsy dan Kak Atasy juga Arsy jadi tante Mas Arsy. Arsy jadi tante. Karena itulah ketika pertama kali diberitahukan bahwa Aurel mengalami keguguran, Arsy sempat syok dan tidak percaya hingga akhirnya menanyakan semua orang kebenaran kabar tersebut. Saking inginnya berada di sisi Aurel, air mata Arsy semakin pecah saat meminta kepada bunda dan pipinya untuk segera mengakhiri liburan dan pulang ke Indonesia. Meski tak dapat bertemu, Arsy pun mendoakan dengan tulus ikhlas segala yang terbaik bagi Aurel dan Atta. Walaupun kamu kayak gini, Tapi Arsy kan ada boleh nginep, katanya boleh nginep. Boleh nginep. stop. Boleh nginep kan tapi Semua memberikan dukungan, memberikan doa dan menguatkan kami semua dengan doa, dengan telepon, dengan mana papa mamaku ada yang manggil ustadz untuk doa bersama di sana. Malam-malam nelpon, sampai aku udah tidur aja masih nelpon mau doain segala macam supaya stress healing ya. Bunda sama Bibi juga luar biasa support dan doanya. Yang dirasakan Aurel akibat keguguran yang dialaminya ternyata juga pernah dirasakan oleh sang ibunda Ashanty. Sebelum melahirkan Arsy, Ashanty sempat 3 kali mengalami keguguran. Kala itu, 2 bulan setelah menikah, Ashanty mengandung buah cintanya dengan anak. Sayang, Ashanty pun harus menelan kenyataan pahit lantaran janin yang dikandungnya tidak bertahan lama. Sebelum Arsy yang hamil 3 kali keguguran tuh pengentalan darah karena nggak tahu. Setelah Arsy pengentalan darah, nah pas Arsya tuh nggak pengentalan darah. Jadi aku cuek. Nah pas yang kali ini, aku juga nggak minum obat pengentalan darah karena aku aja nemuin dokter belum sempet loh ketemu dokter, dikasih vitamin tuh belum, baru tahu positif. Oke, nanti selesai dari NTT, rencana kan ini mau ke Jember juga, ada kerjaan, pulang aku ke dokter, mau minum obat apa gini. Ya belum sempet itu semua, ternyata keluar gitu. Keguguran kedua dialami saat mendapat kejutan ulang tahun dari Anang. Saking antusias menerima kejutan, penyanyi kelahiran 4 November 1984 itu terpleset dan mengalami pendarahan hebat. Selain itu, didiagnosis pula kandungan Ashanty memang lemah. Keguguran pun kembali ia alami untuk kali ketiga. Saat itulah Ashanty baru tahu rupanya ibu 4 anak ini mengalami gangguan kekentalan darah. Pengalaman udah keempat kali berarti dengan ini aku mengalami kejadian ini. Jadi aku belajar banget dari pengalaman yang lalu, kalau belum benar-benar 3 bulan gitu jangan diumbar-umbar dulu deh. Mungkin memang pertamanya agak lemah atau gimana. Ya intinya ini nggak ada logikanya lah. Jadi kalau Allah mau anak kami sekarang bersama menunggu kami di akhirat, mau jadi syafaat di akhirat, ya mungkin itulah maksud Tuhan. Sabar harus menunggu 2 bulan karena memang kita ngikutin banget lah kata dokter juga. Kata dokter ini begini, ya lah. Yang penting istri saya sehat dok, gimana pun itu. Mau istri saya sehat, udah itu aja. Semoga Aurel bisa memetik pelajaran yang sangat berarti dari ini semua. Doa kami senantiasa menyertai kebahagiaan kalian. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu 3 kali sehari
pagi, siang, dan malam hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi.